Materi bab 6 kelas 10, yaitu ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Langsung saja kita bahas materi tentang haji. Yang pertama ada pengertian haji. Secara bahasa, kata haji artinya sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalil-dalil ibadah haji. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, dalam hal ini Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dalil yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa hal-hal yang harus ditinggalkan selama ihram adalah yang pertama ar-rafats, yaitu mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual. Yang kedua al-fusuq, yaitu perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah, seperti menipu, pemalas, berfoya-foya, dengki, dan zalim. Dan yang ketiga al-jidal, yaitu debat dan pertengkaran yang bertentangan dengan akhlak mulia, seperti bertengkar dan marah. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ata hadal baita falam yarfut walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata jorok, tanpa bersetubuh,
dan tanpa berbuat kefasikan selama ihram, maka dia pulang tanpa dosa, bagikan bayi yang baru lahir. Hadis riwayat Bukhari. Adapun syarat-syarat ibadah haji, yaitu yang pertama beragama Islam, kedua berakal sehat, ketiga balik, keempat merdeka, kelima istita'ah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkannya, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh dengan aman. Dan yang keenam, bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Makkah. Rukun haji. Yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf atau berdiam sebentar di padang Arafah. Ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat ibadah. Keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kelima, tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Dan yang terakhir yaitu tertib, yaitu melaksanakan rangkaian prosesi ibadah haji tersebut secara berurutan. Syarat dan sunnah tawaf. Yang pertama, syarat tawaf. Syarat tawaf yaitu pertama tertutup auratnya, kemudian suci dari hadas dan suci badan serta pakaian dari najis, menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang bertawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, jumlah tawaf sebanyak 7 kali. Pelaksanaan tawaf di dalam Masjidil Haram. Dan yang terakhir, niat tawaf khusus untuk tawaf sunnah, nazar, dan wada. Kemudian sunnah-sunnah tawaf. Sunnah-sunnah tawaf yaitu istilam Hajar Aswad, kemudian berdoa dan berzikir ketika membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri bagi laki-laki. Keempat, mendekat ke Ka'bah. Kelima, berjalan bagi yang kuat. Keenam, sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Ketujuh, berturut-turut. Dan kedelapan, niat tawaf. Dalam hal ini tawaf kudum dan tawaf ifadah. Adapun macam-macam tawaf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Mekah sebagai penghormatan. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Yang keempat, tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena adanya nazar. Dan yang terakhir, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dapat dilakukan berulang kali dan dapat dilakukan kapan saja. Syarat sa'i dan sunnah sa'i. Syarat sa'i. Yang pertama, didahului tawaf kudum atau tawaf ifadah. Yang kedua, tertib, mulai dari Sofa dan berakhir di Marwah. Ketiga, dilakukan sebanyak 7 putaran. Yang keempat, sampai ujung Sofa dan Marwah. Adapun sunnah sa'i, yaitu menuju tempat sa'i dari pintu Sofa, berturut-turut antara tawaf dan sa'i pada 7 putaran, berwudu suci dari hadas, berjalan kaki dengan mengangkat tangan, menaiki bukit Sofa dan Marwah, kemudian berzikir, berlari-lari kecil antara 2 tiang hijau bagi laki-laki, dan yang terakhir berdoa menghadap ke kiblat. Wajib haji.
Yang pertama, ihram dari mikot, yaitu berihram dari tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Kedua, bermalam di Musdalifah setelah melakukan wukuf di Arafah. Ketiga, melontar jumroh, yaitu jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Keempat, melontar 3 jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tiap-tiap tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kelima, mabit di Mina pada malam 11 dan 12 Dzulhijjah jika nafar awal, atau 11 sampai 13 Dzulhijjah jika nafar tsani. Keenam, tidak melakukan larangan haji setelah ihram. Dan yang ketujuh, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Larangan dalam masa berihram. Yang pertama, bagi laki-laki. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala yang melekat, dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Yang kedua, bagi perempuan. Bagi perempuan dilarang menutup muka. Dan yang ketiga, bagi laki-laki dan perempuan, itu dilarang memakai wangi-wangian, memotong atau mencukur rambut, memotong kuku, memotong atau mencabut pohon, memburu binatang, berjumbu suami istri, bersetubuh, dan akad nikah. Sunnah haji. Sunnah-sunnah haji yang pertama yaitu memotong kuku, rambut, dan kumis. Kedua, mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Ketiga, disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Keempat, menyisir rambut dan jenggot. Kelima, sholat sunnah ihram. Dan keenam, memperbanyak membaca talbiyah. Adapun bacaan talbiyah yaitu sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mikot. Mikot ada dua macam. Yang pertama, mikot zamani, yaitu waktu sahnya diselenggarakan ibadah haji, yaitu dimulai tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua, mikot makani, yaitu tempat memulai ihram haji atau umroh. Tempat-tempat mikot makani antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Mekah. Khusus bagi orang Mekah sendiri bisa berihram dari rumah masing-masing. Yang kedua, Dzul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot bagi jemaah dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Ketiga, Al-Jufah, yaitu mikot bagi jemaah dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negara yang sejajar dengan negara tersebut. Keempat, Yalamlam adalah mikot jemaah dari area Yaman, India, Indonesia, dan negara yang sejajar dengan negara-negara tersebut. Kelima, Qurnun Manazil, yaitu mikot bagi jamaah dari arah Nijdil Yaman dan Nijdil Hijaz dan negara yang sejajar dengannya. Dan yang keenam, Zatul Irqin, yaitu mikot bagi jamaah dari Irak dan negara yang sejajar dengan Irak. Macam-macam ibadah haji. Yang pertama, haji ifrad, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu dan setelah selesai seluruh amalan haji baru berihram untuk ibadah umroh. Haji dengan cara ifrad ini tidak dikenai dam atau denda. Yang kedua, haji tamattu, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan-bulan haji. Setelah selesai seluruh amalan umroh langsung mengerjakan ibadah haji. Cara tamattu ini dikenai denda atau dam. Yang ketiga, qiron, yaitu melaksanakan ihram untuk ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Cara yang qiron ini juga dikenai denda atau dam. Ketentuan umroh. Pertama, pengertian umroh. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Syarat rukun dan wajib umroh. Yang pertama, syarat umroh, yaitu balik, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istito'ah atau mampu. Rukun umroh,
yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib umroh, yaitu ihram dari mikot makani. Dalam ibadah umroh tidak terdapat mikot zamani. Kemudian menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Fungsi ibadah haji dan umroh. Yang pertama, penghapus dosa. Kedua, melipat gandakan pahala. Ketiga, mempertebal dan memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Keempat, mempererat persaudaraan sesama umat Islam dari seluruh dunia. Dan yang kelima, mengenal tempat-tempat bersejarah. Perilakunya mencerminkan hikmah dari pelaksanaan berhaji. Yang pertama, semakin baik akhlak dan perilakunya, semakin peduli kepada yang membutuhkan. Kedua, kemampuan untuk mengendalikan diri dapat lebih baik, ditandai dengan lebih sabar dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit dengan tidak mudah berputus asa. Dan yang keempat, mempererat tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah. Itulah materi bab haji untuk kelas 10 pendidikan agama Islam. Sampai jumpa di bab yang berikutnya.